ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan keimanan sehingga kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu walaupun secara virtual, akan tetapi tidak mengurangi keistiqomahan dan ketakwaan kita untuk tetap semangat menuntut ilmu. Baik, masih bersama guru kita Ustadz Isnan Ansori yang insya Allah akan melanjutkan pembahasan usul fikih, masih perkara istinbat bayani ya Ustadz ya? Ya. Baik, mungkin kemarin kita udah bahas masalah am. Jadi sekarang insya Allah kita bakal membahas tentang mantuk, sharih, zahir, mutlak saja. Atau ambil ujungnya aja yang fokusnya di bawah. Iya. Baik. Kemarin yang turunan dari istinbat bayani yang am, sekarang yang mutlak saja. Baik, mungkin untuk waktu dan tempat kami persilahkan bagi Ustaz untuk opening dulu Ustaz sebelum kita buka PPT-nya. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum tahiyatul Islam wa tahiyatul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala pada setiap nadi kita, nafas kehidupan kita, atas setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya pada kesempatan di sore hari ini kembali kita dapat mengadakan secara rutin kajian ilmu syariat yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih melalui program Sekolah Fikih Live, khususnya kajian ilmu usul fikih. Ya, insya Allah bersama kami seperti biasa. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita masih membahas bab yang keempat ya, bab yang ketiga. Masih terkait dengan turuq istinbatil ahkam atau metode dalam penggalian hukum-hukum syariah. Ya, metode penggalian hukum syariat. Jadi ini berbicara tentang cara bagaimana para ulama kita memproduk hukum-hukum fikih yang tentunya disandarkan kepada dalil-dalil syariat yang diturunkan oleh asy-syari' yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa mungkin sebelum kita masuk kepada pembahasan utama, saya ingin mereview sedikit ya pembahasan atau hierarki dan hubungan dari tema besarnya tentang istinbatul ahkam hingga kita akan membahas bab secara khusus yaitu bab mutlak. Ya. Nah, jadi seperti biasa bahwa istinbatul ahkam itu pada dasarnya dibedakan oleh para ulama menjadi dua secara umum ya. Pertama adalah metode di dalam menggali hukum syariat, dan yang kedua adalah cara mengkompromikan dalil yang kontradiktif ya. Jadi ada dua pembahasan, pertama adalah cara memahami dalil, dan yang kedua cara mengkompromikan dalil. Nah, ini secara umum pembahasan dalam bab istinbatul ahkam. Nah, sedangkan cara untuk menyimpulkan hukum dari dalil, maka ada tiga metodenya yang dikonsep oleh para ulama. Ada metode terkait dengan kebahasaan, dan kita masih dalam bab ini yaitu istinbat bayani menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan yang kedua adalah ada metode ta'lili ya, berdasarkan alasan-alasan syariat, berdasarkan edat syariat untuk diterapkan dalam masalah-masalah baru yang nanti menggunakan pendekatan qiyas. Nah, dan yang terakhir adalah istinbat istislahi, yaitu menyimpulkan hukum berdasarkan pendekatan qawaid syariah, kaidah-kaidah syariat yang ammah yang bersifat umum, diantaranya adalah hifdzud daruriyat ya, menjaga 5 kebutuhan primer umat Islam yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, ini adalah 3 metode di dalam proses penyimpulan hukum syariat dari dalil-dalilnya. Nah, terkait dengan metode istinbat bayani, maka mayoritas ulama di luar minus mazhab Hanafi ya, walaupun secara substansi sebenarnya mirip tapi dengan nama yang berbeda. Namun mayoritas ulama membagi istinbat bayani ini menjadi 2 ya, ada mantuk, ada mafhum. Nah, jadi dari 2 pembahasan inilah nanti akan banyak cabang-cabang variannya, di antaranya akan kita bahas hari ini yaitu mutlak. Nah, agar mudah kita mengetahui prosesnya dan juga sekaligus mudah menghafal ya, kalau dengan saya menyampaikan mungkin
masih ngawang-ngawang, nah, tampilkan saja Ustaz Hudzaifah PowerPoint-nya. Seperti biasa kita akan menelusuri pembahasan istinbat bayani sampai kemudian masuk kepada persoalan mutlak ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa istinbat bayani ini ada dua, ada mantuk, ada mafhum. Kemudian mantuk juga ada dua, ada sharih, ada ghairu sharih. Mantuk itu adalah kesimpulan yang dihasilkan dari teks ya, dari teksnya ayat atau hadis. Nah, teks ayat dan hadis ini ada dua kemungkinan, bisa dia jelas disebut sharih, bisa dia tidak terlalu jelas ya disebut dengan ghairu sharih. Nah, sedangkan dari makna teks yang jelas itu ada tiga kemungkinan. Ada makna yang hanya atau ada teks yang hanya maknanya satu disebut dengan nas. Ada teks yang maknanya lebih dari satu disebut dengan zahir dan mujmal. Tapi bisa jadi makna yang lebih dari satu ini salah satunya lebih kuat, maka disebut zahir. Atau maknanya semuanya seimbang, maka disebut mujmal. Nah, sedangkan suatu teks yang maknanya lebih dari satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya, di mana salah satunya lebih kuat daripada yang lain, maka ini dibedakan menjadi 5 pembahasan, yaitu amr, nahi, am, mutlak, dan huruful ma'an. Nah, sebagai contoh untuk mereview, kalau amr itu ya zahirnya adalah wajib, ya lawannya muawwal, berarti hukumnya adalah tidak wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Nah, sedangkan kalau nahi zahirnya adalah haram, ya, tapi bisa jadi makna lemahnya kalau diambil oleh para ulama atas dasar adanya dalil lain, maka hukumnya bisa makruh. Begitu juga dengan am. Am itu zahirnya adalah dia mencakup setiap satuan yang berada di bawah lafaz am. Tapi bisa jadi seorang ulama berijtihad menemukan dalil bahwa lafaz am itu dikhususkan, maka lawannya adalah maksus, ya. Nah, sedangkan mutlak, ini mutlak yang akan kita bahas hari ini, ya makna zahirnya apa nanti akan kita bahas, tetapi lawan dari mutlak adalah muqayyad. Nah, jadi lafaz zahir dari mutlak yaitu mutlak itu sendiri, sedangkan muawwalnya adalah muqayyad. Ya, takwilnya adalah taqyid. Nah, itu ya. Jadi ada 3 istilah juga nih ketika kita membahas mutlak. Mutlak lawannya muqayyad, kemudian proses beralihnya dari mutlak kepada muqayyad namanya disebut taqyidul mutlak. Nah, gitu ya. Nah, ini apa namanya hubungan antara pembahasan mutlak dengan pembahasan zahir. Ya. Sekarang kita langsung masuk kepada apa itu yang dimaksud dengan mutlak dan apa saja yang dikaji oleh para ulama usul fikih khususnya dalam masalah lafaz mutlak ini, sekaligus contoh-contoh fikihnya yang akan kita pelajari. Ya. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah definisi mutlak. Ya, kedua, lafaz mutlak itu seperti apa yang bisa kita temukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian klasifikasi terkait dengan pembahasan mutlak ya dikaitkan dengan muqayyad. Ya. Kalau sebelumnya kan pembahasan tentang klasifikasi am yang dikaitkan dengan maksus, ya hubungannya dengan pengkhususan. Nah, kalau ini muqayyad ya mutlak yang dikhususkan dengan muqayyad. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan 3 ini, sederhananya saja bagi mungkin jamaah yang tidak terlalu menguasai banyak teks bahasa Arab, ya sederhananya ya mutlak itu dalam bahasa Indonesia mutlak gitu ya. Sesuatu yang tidak terbatasi itu mutlak namanya. Nah, sedangkan yang dibatasi itu dalam bahasa Arab disebut muqayyad. Ya. Dan membatasi sesuatu yang mutlak itu disebut taqyid. Ya. Nah, jadi yang populernya tuh sebenarnya kata mutlak, tapi kata muqayyad dan taqyid kayaknya belum masuk nih ke kamus bahasa Indonesia ya. Ya, lawannya pembatasan, nah gitu aja. Jadi PSBB yang sekarang ada di beberapa provinsi, nah, itu taqyidul harokat. Masya Allah. Namanya taqyidul harokat, ya membatasi gerak, ya membatasi gerak manusia itu dalam bahasa Arab taqyid al harokat, gitu ya. Ya, harokat di sini bukan harokat hijaiyah ya, tapi gerakan gitu, harokat itu gerakan. Nah, jadi istilahnya mutlak itu ya maknanya mutlak, pembatasan adalah muqayyad, ya. Makanya orang yang di kerangkeng itu orang yang tidak bisa bergerak karena dia di borgol ya disebut atau di karantina disebut muqayyadun. Ya nahnu muqayyadun. Kita ini orang-orang yang terkarantina dengan wabah ini. Muqayyaduna bil wabah. Baik.
Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan mutlak dalam definisi ulama usul fikih ya terkait dengan cara memahami teks Al-Qur'an hadis? Tadi seperti yang saya singgung bahwa ada 3 istilah ya terkait dengan pembahasan mutlak ini, yaitu mutlak, muqayyad dan takyid ya. Nah, kalau untuk mutlak ini didefinisikan oleh para ulama, misalnya Syekh Abdul Qadir An-Namlah dalam kitab Al-Muhazzab ya, sebagai al-lafzul mutanawil liwahidin la bi'ainihi bi'tibari haqiqatin syamilatin li jinsih. Ya. Nah, ini kalau terjemahan bebasnya itu al-lafzul mutanawil, lafaz yang mencakup liwahidin, satu entitas saja. Ini nanti untuk membedakan dengan lafaz umum ya. Kalau lafaz umum itu adalah lafaz yang mencakup banyak entitas. Tapi kalau mutlak itu dia hanya mencakup satu entitas. Baik. Ya. La bi'ainihi bi'tibari haqiqatin syamilatin li jinsi. Yang mana secara hakiki entitas ini meliputi beragam jenis yang berada di dalamnya. Jadi ada satu entitas, tapi satu entitas ini memiliki banyak satuan lagi gitu. Ya. Nah, kalau umum, kalau lafaz am itu dia bukan hanya satu entitas, tapi entitas yang banyak. Nah, sederhananya begini saja. Kalau kita menyebut kata am, contohnya adalah manusia, maka masuk di dalam entitas manusia itu ya manusia dengan suku yang beragam, jenis kelamin yang beragam, umur yang beragam. Nah, itu semua disebut dengan anas, gitu ya. Tapi manusia sebagai satu entitas ini memiliki satuan-satuan lagi. Misalnya apa? Ya manusia ini adalah satu entitas yang memiliki beberapa organ tubuh misalnya. Punya tangan, punya kaki, punya wajah gitu ya, punya hidung yang satu dan seterusnya. Nah, itu namanya disebut dengan mutlak. Satu manusia ini disebut mutlak dengan entitas yang banyak. Tapi kalau manusia yang beragam jenisnya itu disebut dengan am. Nah, itu ya. Nah, ini bedanya antara lafaz am dengan lafaz mutlak. Makanya masyhur di kalangan ulama usul fikih, misalnya seperti yang disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haqq bin Ilmi Usul, untuk membedakan antara lafaz am dengan lafaz mutlak, itu beliau menyebutnya dengan istilah umumul am syumuli wa umumul mutlak badali. Ya, bahwa keumuman dari lafaz am itu sifatnya syumuli. Syumuli itu artinya mencakup semua satuan manusia tadi dengan beragam jenisnya. Tapi kalau umumul mutlak badali. Tapi kalau keumuman lafaz mutlak itu sifatnya badali. Badali itu gini, ini saya sedikit nyinggung bahasa Arab ya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu kan ada istilah badal. Ya, badal itu nanti ada dua, ada badal mutlak, ada badal ba'at mingkul. Misalnya begini, dalam bahasa Indonesia aja lah, dalam contoh bahasa Indonesia. Misalnya kita sering mengatakan begini, kita misalnya sudah lama nggak sering ketemu dengan seseorang ya, yang kita kenal. Tiba-tiba dia muncul, kemana aja nggak pernah kelihatan hidungmu. Gitu ya. Emang kalau kita ketemu dia yang dilihat cuma hidungnya aja, kan enggak gitu ya. Tapi ungkapan ini menyebut sebagian dari tubuhnya, itu kan artinya sudah menjadi badal untuk menyebut keseluruhan tubuh orang yang kita maksud gitu kan. Nah, maka kalau kita bicara umum mutlak, keumuman lafaz mutlak itu maksudnya ya bagian dari manusia yang menjadi satu entitas tadi. Maka tangan misalnya, kalau kita bicara tangan ini adalah mutlak, yat itu mutlak gitu ya. Kenapa? Karena dalam tangan ini ada beberapa satuan entitas lagi. Tangan ini ada jari, ada telapak tangan, ada pergelangan, ada lengan, ada siku gitu ya. Nah, ini namanya disebut mutlak. Nah, ini bedanya antara istilah am dengan istilah mutlak ya. Makanya sebenarnya dua istilah ini, am dan mutlak, itu dalam prakteknya ketika memahami Al-Qur'an dan Sunnah, kadang para ulama menyamakannya gitu. Di satu sisi dia lafaz am, di satu sisi dia lafaz mutlak gitu. Karena nanti akan kita lihat bahwa lafaz mutlak itu ya lafaz am. Artinya contoh-contoh dari lafaz mutlak itu ya seperti lafaz am. Adanya suatu kata yang kemudian tambahin partikel alif lam gitu kan, atau misalnya ada lafaz yang dia mudhof kepada pada ma'rifah misalnya, atau yang menggunakan allazi, allati gitu. Nah, itu semua lafaz-lafaz yang ada di dalam bab am yang sudah kita bahas kemarin, maka berlaku juga dalam lafaz mutlak gitu ya. Jadi intinya perbedaan antara am dan mutlak di sini dari sisi jenis keumumannya. Walaupun dua-duanya adalah lafaz yang bersifat
umum gitu ya. Nah, kemudian ketika sebuah lafadz mutlak itu dibatasi, nanti kita sebut dengan muqayyad, maka yang akan didefinisikan oleh para ulama apa sih yang dimaksud muqayyad. Nah, jadi muqayyad itu apa? Nah, para ulama mendefinisikannya sebagai al-mutanawil li muayyan au li ghairi muayyan mausufun bi amrin zaid 'ala al-haqiqah asyamila li jinsih. Intinya adalah yang namanya muqayyad itu ketika sebagian dari satu entitas ini diberikan sifat. Ya, ketika sudah diberikan sifat di luar kemutlakan entitas tersebut, inilah disebut dengan muqayyad. Misalnya, ketika kita katakan Ahmad punya tangan, tapi tangannya lebih panjang daripada umumnya manusia. Nah, itu sudah terjadi muqayyad atau takyid. Kenapa? Karena tangan tadi sudah disifati dengan panjang. Nah, gitu. Ya, semua manusia punya tangan, tapi rupanya ada perkhususan pada Ahmad misalnya. Nah, itu sudah terjadi pembatasan. Nah, inilah yang disebut dengan istilah takyid, yaitu memberikan sifat kepada entitas tertentu yang dia akan membedakan dengan entitas yang lain yang pada dasarnya sama, tapi dia memiliki sifat yang membedakan. Nah, ini disebut dengan takyid. Nah, ini sederhananya kita memahami istilah-istilah tadi ya. Walaupun pentingan kita kan sebenarnya sebagai seorang muslim adalah bagaimana pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah kalau ditemukan lafaz yang seperti ini gitu ya. Dalam proses penerapan hukum fikihnya. Nah, ini yang kadang harus hati-hati karena Al-Quran dan Sunnah juga menggunakan kaidah-kaidah seperti ini di dalam teks-teksnya. Agar mudah memahami, kita langsung kepada prakteknya sajalah ya, yaitu lewat klasifikasi dari mutlak muqayyad dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan seperti yang tadi saya tegaskan bahwa lafaz mutlak itu hakikatnya sama seperti lafaz am, yaitu diambil dari sisi teks yang ada dalam penggunaan lisan orang-orang Arab yang disebut dengan mutlak lughawi. Jadi lagi-lagi kita sebagai seorang Indonesia memang mesti menyesuaikan juga dengan lisan Arab karena Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Ya. Baik. Langsung kepada klasifikasi. Nah, para ulama ketika mengklasifikasikan pembahasan mutlak, maka mereka akan mengkaitkannya dengan persoalan takyidul mutlak. Ya. Nah, dalam hal ini maka ada beberapa bentuk. Kalau tidak salah ada empat klasifikasi untuk takyidul mutlak dari sisi apakah kemutlakan lafaz itu bisa dibatasi atau tidak. Pertama adalah jika ada dua teks Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW disetarakan, ya, memiliki hukum dan sekaligus sebab yang sama. Jadi memiliki hukum dalam arti hukum kesimpulan hukumnya sama, tapi sebab yang menjadi masalahnya juga sama. Nah, tapi dua ayat atau dua hadis atau ayat dan hadis ini beda konteks atau beda tempat, gitu ya. Nah, maka dalam hal ini semua ulama sepakat, semua ulama sepakat bahwa kasus ayat yang seperti ini bisa ditakyidul mutlak, bisa kemutlakannya dibatasi, bahkan wajib. Ya, misalnya kita menemukan dua ayat dalam Al-Quran, Al-Ma'idah dan Al-An'am. Al-Ma'idah ayat 3 dan Al-An'am 145. Di dalam Al-Ma'idah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam." Diharamkan atas kalian untuk memakan bangkai dan darah. Ini yang menjadi poinnya adalah lafaz ad-dam. Ad-dam itu lafaz umum sekaligus mutlak karena dia adalah mufrad, ya, muqtarin bi al-istighraqiyah. Dia adalah lafaz mufrad yang terdapat alif lam. Berarti dia lafaznya umum sekaligus mutlak, ya. Jadi kita ini hakikatnya haram secara mutlak berdasarkan Al-Maidah ayat 3 untuk mengkonsumsi darah, gitu ya. Nah, tetapi rupanya di dalam surah Al-An'am ayat 145 Allah memberikan tambahan sifat atas darah yang haram dikonsumsi, yaitu audaman masfuha. Nah, jadi darah yang diharamkan itu adalah darah yang masfuh, darah yang keluar dari tubuh kita. Nah, itu yang haram. Gitu. Artinya darah yang memancar, itu yang haram. Nah, atas dasar penambahan sifat ini, satu, hukumnya sama. Bahwa hukumnya terkait dengan haram memakan darah, bahkan termasuk hukum yang lain. Najisnya darah misalnya, termasuk di dalamnya di situ. Tapi dari sisi sebab juga sama, yaitu terkait dengan persoalan darah gitu ya.
Jadi hukumnya sama untuk mengharamkan atau menajiskan sesuatu dan sebabnya sama terkait dengan objeknya yaitu darah. Nah, maka para ulama sepakat bahwa Al-Maidah ayat 3 bisa ditaqyid, istilahnya gitu. Bisa dibatasi maknanya oleh Al-An'am ayat 140. Nah, gitu. Karena hukum dan sebabnya sama. Nah, contoh kasusnya dalam fikih bagaimana? Misalnya begini, dalam kasus fikih. Pada dasarnya ya, najis itu kan darah itu kan najis. Tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid, ya. Tidak boleh disentuhkan kepada benda-benda yang disucikan oleh syariat seperti Al-Qur'an misalnya. Tetapi kalau darah ini tidak masuk, darah ini tidak keluar dari tubuh, tidak terpancar dari tubuh, maka tidaklah berlaku larangan tadi. Buktinya kita manusia masuk ke dalam masjid, ada nggak darah dalam tubuh kita? Nah, Ada, gitu kan? Ada kan? Nah, ada. jadi karena darah ada dalam tubuh kita, pada hakikatnya kan kalau pakai Al-Maidah ayat 3 kita nggak boleh masuk masjid, kita bawa darah yang najis dalam tubuh kita gitu kan. Tapi kan darah ini ghairu masfuh, darah ini tidak masuk gitu. Nah, maka tidak mengapa kita masuk masjid. Ya, makanya nanti ada persoalan fikih begini misalnya, boleh nggak kita misalnya ke rumah sakit nih ya, ngambil kantung darah nih untuk ditransfusikan darahnya kepada orang lain gitu ya. Nah, kemudian tapi sebelum kita transfusikan kita belum sholat, masukkanlah kantung darah itu ke dalam tas, kita kemudian sholat, boleh nggak? Boleh, San. Kita masuk ke masjid bawa kantung darah yang ada dalam tas kita, dan tas kita itu misalnya kita gotong, boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh, San. Ya nggak boleh, karena boleh. darahnya di luar tubuh kita. Darahnya di luar tubuh kita. Dan kalau darah itu berada di badan kita, nggak sah sholat kita, karena kita terhitung seperti sedang menyentuh najis. Jadi dam masfuh itu maksudnya yang udah keluar dari tubuh gitu saja. Iya, yang dihukumi najis itu kan yang keluar dari tubuh tadi. Nah, itu maka kalau artinya kan secara mutlak tidak, berarti kan secara mutlak tidak semua darah itu najis, sekaligus tidak semua darah itu membatalkan sholat gitu kan, karena ada dalam tubuh kita darah gitu. Atau contoh lain misalnya begini, hukum transfusi darah secara fikih ya. Pada hukum asalnya transfusi darah kepada tubuh pasien yang membutuhkan itu tidak boleh, haram. Karena darah itu najis, ya dimasukkan ke dalam tubuh manusia berarti seperti mengkonsumsi darah manusia itu. Dan mengkonsumsi darah hukumnya haram, ya karena mengkonsumsi benda najis adalah haram, gitu kan? Nah, tetapi para ulama menegaskan ada dua takwil kenapa kemudian menjadi boleh. Takwil yang pertama darurah, karena itu manusia yang butuhkan gitu kan. Makanya kalau Uzaifah lagi nggak butuh transfusi darah, mau transfusi darah orang lain ya nggak boleh karena nggak darurat gitu. Nah, jadi dia sifatnya darurat dan berobat dengan benda tertentu yang hakikatnya nggak boleh atau sebab darurat kan boleh-boleh saja ya. Dan yang kedua, takwil keduanya adalah karena darah itu dimasukkan ke dalam tubuh maka berubah hukum. Yang dalam istilah fikih thaharah sudah terjadi istihalah. Istihalah itu sudah terjadi perubahan zat. Ketika di luar tubuh najis, di dalam tubuh menjadi suci. Gitu. Nah, jadi ini apa namanya banyak nanti hukum-hukum yang seperti ini yang berlaku terkait dengan pembatasan seperti ini gitu ya. Nah, jadi intinya adalah pada dasarnya darah itu najis, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh disentuhkan kepada benda-benda yang disucikan oleh syariat. Tapi menjadi pengecualian kalau darah itu ghairu masfuh. Ya. Atau contoh lain misalnya begini Ustaz Uzaifah. Misalnya Ustaz Uzaifah nanti kurban ya. Kurban kita misalnya mau nyate kambing sapi. Nah, ketika kita mau nyate kambing sapi ini, apalagi misalnya kambing guling misalnya gitu kan lagi langsung dibakar, langsung dipanggang. Darahnya masih ada, darah-darah sisa sembelihan masih ada dalam tubuh itu, tapi langsung dimasak. Boleh nggak dimakan nantinya? Padahal masih ada sisa-sisa darah. Boleh, Sir. Nah, ya boleh saja. Kenapa? Karena darah yang najis dan haram itu adalah darah yang saat proses penyembelihan. Itu dia. Tapi kalau darahnya itu adalah saat proses apa istilahnya itu? Udah dikuliti, masih ada sisa-sisanya misalnya, maka ini darah yang dimaafkan atas dasar tidak masuk. Bahkan uniknya ya, saya pernah membaca satu pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kita masak daging ya dicuci dulu itu bid'ah. Gitu. Kata beliau ya. Jadi masak daging yang dicuci itu bid'ah karena dalam prakteknya Rasul tidak pernah mencuci daging setelah disembelih, langsung dimasak, langsung dibakar, langsung dipanggang dan seterusnya. Nah, karena Rasul tidak pernah mencuci, beliau anggap itu sebagai perbuatan yang bid'ah karena menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bid'ah dalam konteks ini kita jangan kaitkan dengan bid'ah dalam masalah akidah ya.
Jadi bid'ah dalam arti tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dulu mungkin Ustaz Uzaifah juga dulu, kalau kita yang dari pesantren dulu sering juga saya mendapati hal seperti ini, Ustaz Uzaifah. Jadi di pesantren itu kan kalau kita nyembeli ayam ya di dapur umum gitu kan, nyembeli ayam, nyembeli apalah gitu. Karena saking banyaknya ayam yang disembeli untuk makan santri yang ratusan bahkan ribuan orang, itu bahkan cara masaknya nggak sempurna gitu ya. Nah, kita santri-santri pas makan masih dapat darahnya tuh, sisa-sisa di daging gitu ya. Ya nggak ada masalah, secara fikih itu sudah halal gitu kan, karena dia tidak masuk. Nah, gitu. Nah, termasuk dalam hal ini juga ayat ini dikhususkan bahwa tidak semua darah hukumnya haram, karena ada Rasul mengatakan ada 2 darah yang hukumnya halal, al-kabidu wattihal, yaitu darah al-kabidu wattihal itu hati ampela gitu ya terjemahnya. Hati ampela. Pokoknya hati ampela, ada organ tubuh hewan yang halal dimakan, sebenarnya dia bagian dari gumpalan darah, tapi dikhususkan itu tidak diharamkan di dalam syariat. Nah, ini jadi intinya memahami 2 ayat seperti ini ya harus hati-hati gitu ya, karena kalau kita misalnya baru baca sampai Al-Maidah lalu keluar fatwa padahal ada yang membatasi di soal An'am, nah ini kan otomatis bisa berbahaya fatwanya nanti. Nah, ini contoh hukumnya sama, sebabnya sama, dan semua ulama sepakat ya yang ayat yang ada sifat akan membatasi ayat yang tidak ada sifatnya. Ya, ini kaidah yang pertama. Nah, kaidah yang kedua adalah hukumnya itu dan sebabnya beda. Hukum dan sebab itu beda. Ya. Memiliki sedikit kesamaan, tapi dia dari sisi hukum dan sebab dia berbeda. Maka dalam hal ini semua ulama sepakat tidak bisa ditakfir. Artinya dia hukumnya konteksnya masing-masing, berdiri sendiri. Ya. Nah, contohnya misalnya adalah persoalan tangan. Ya, jadi objeknya itu adalah tangan. Tapi tangan dalam masalah apa? Pertama, tangan dalam masalah pencurian, sebabnya adalah pencurian. Di satu sisi, tangan dalam masalah sebagai batasan wudhu. Ya, karena tangan ini kan juga terkait dengan masalah kasus pencurian, yaitu terkait dengan hukum potong tangannya bagi orang yang mencuri sudah mencapai nisab dalam hukum Islam tentunya. Dan yang kedua adalah tangan sebagai media atau sebagai anggota tubuh yang harus dibasuh ketika berwudu. Nah, itu dari sisi sebab ya. Jadi maksud saya dari sisi objeknya sama tapi sebabnya beda. 1 dalam kasus pencurian, 2 dalam kasus wudu gitu ya. Nah, yang kedua dari sisi hukum. Nah, kalau untuk dari sisi hukum, kalau tangan terkait dengan masalah pencurian itu kan hukumnya adalah dipotong. Ya, Allah SWT berfirman dalam Al-Maidah ayat 38, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Orang yang mencuri laki-laki atau perempuan, maka hukumnya dalam hukum Islam adalah dipotong tangannya. Nah, sedangkan kalau untuk masalah wudu ya, atau untuk tangan yang kedua, ini kan terkait dengan rukun wudu, yaitu harus dibasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yaitu soal Maidah ayat 6, Allah merintahkan kita dalam praktek wudu, yaitu salah satunya harus dibasuh kedua tangan kita. Nah, jadi dari sisi sebab beda, 1 mencuri, 2 wudu. Dari sisi hukum juga beda, ya. Kalau yang pertama dipotong, yang kedua dibasuh, gitu ya. Ya, jadi saya ulangi, dua-duanya terkait dengan tangan, tapi yang pertama adalah hukumnya masalah pencurian, yang kedua sebabnya masalah pencurian, yang kedua sebabnya masalah wudu. Sedangkan dari sisi hukum yang masalah pencurian dipotong, sedangkan yang masalah wudu dibasuh, ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, dalam masalah pencurian pemotongan tangannya bersifat mutlak. Pemotongan tangannya bersifat mutlak. Jadi Allah mengatakan yang mencuri dipotong tangannya. Padahal kita kalau bicara tangan ini kan tangan punya punya satuan-satuan tersendiri yang tadi kita. Ya, benar. Ya. Dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab kuku ini disebut unmulah. Telapak tangan disebut kaf. Kemudian pergelangan tangan disebut qu', ya. Lengan tangan disebut sa'id. Kemudian siku disebut mirfaq. Kemudian otot disebut adol. Kemudian ini bahu disebut katif, gitu ya.
Nah, kalau kita bicara tentang kasus pencurian, Allah bersifat mutlak, tidak menyebutkan batasannya di mana ini, apakah pergelangan atau di siku atau di katif, ini kan tidak disebutkan. Tapi ketika menyebutkan masalah wudhu, tegas Allah mengatakan batasannya sampai ke mirfaq, batasannya sampai ke siku. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah bab wudhu yang dibasuh sampai ke siku yang bersifat dibatasi ikut membatasi kemutlakan ayat terkait dengan memotong tangan yang bersifat mutlak. Nah, gitu. Jadi secara hukum fikih pertanyaannya begini, secara hukum fikih pertanyaannya bukan terkait dengan wudhunya malah, tapi terkait dengan masalah potong tangannya. Pada batas mana seorang yang mencuri dalam hukum pidana Islam dipotong tangannya? Apakah mengikuti batasan wudhu dipotong sampai ke siku atau dia punya ketentuan tersendiri? Paham ya? Itu pertanyaan fikihnya ya. Pertanyaan fikihnya seperti itu. Para ulama sepakat bahwa dalam dua ayat ini meskipun terkait dengan objek tangan, tapi hukum dan sebabnya berbeda. Maka ayat yang dia bersifat pembatasan tidak bisa membatasi ayat yang bersifat mutlak. Maka nggak boleh orang berdalil, misalnya hakim berdalil, yang mencuri potong tangan sampai ke siku atas dasar qiyas kepada wudhu. Nah, ini tidak sah dalilnya. Tidak sah. Ya, karena ini tidak bisa ditakyid, istilahnya begitu. Nah, lalu pertanyaannya, sampai mana batasannya? Dicari dalil yang lain. Ya, dicari dalil yang lain. Nggak boleh menggunakan argumen takyidul mutlak dengan dua ayat ini tadi. Dicari dalil yang lain. Akhirnya kita temukan, misalnya dalam hadis, dalam suatu dalil yang lain, Rasulullah qadha menetapkan hukum potongan tangan hanya sampai ke kuk saja, sampai ke pergelangan tangan saja. Nah, jadi artinya sekali lagi ini contoh saja untuk untuk kita menyebutkan bahwa ada hukum dan sebab yang berbeda tapi tidak ada kaitannya. Jadi dia hukumnya berdiri sendiri gitu ya. Karena hukumnya beda, sebabnya beda. Jadi sekali lagi hakim tidak boleh berargumentasi potong tangan sampai ke siku atas dasar qiyas ke wudhu. Nah, ini nggak bisa. Ya. Karena takyid mutlak dalam bab seperti ini tidak sah. Jelas ya. Jadi hakim harus cari dalil lain. Makanya di sini ya seorang ulama, seorang hakim yang berfatwa atau yang melakukan qadha ya tentu harus punya referensi dalil dan dasar-dasar yang banyak gitu ya. Nah, pada dua kasus ini pada dasarnya ulama sepakat, Ustaz Zaifah. Sepakat untuk bisa atau sepakat untuk tidak bisa. Baik. Ya, dalam dua kasus ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah dua kasus terakhir. Nah, ini masalah khilafiyah. Ya, terkait dengan hukum dan sebabnya. Jadi kalau yang pertama kan hukum dan sebab sama, yang kedua hukum dan sebab beda. Hukum dan sebab sama bisa ditakyid, hukum dan sebab beda tidak bisa ditakyid. Nah, ini yang jadi masalah adalah dua kasus terakhir. Hukumnya sama, sebabnya beda, atau sebabnya sama, hukumnya beda. Nah, ini untuk mudah menghafal aja ya. Nah, jadi yang menjadi khilafiyah itu pada dua persoalan terakhir. Hukumnya sama, sebabnya beda, atau sebabnya sama, hukumnya beda. Nah, yang pertama, hukumnya sama, sebabnya beda. Ya, ini masalah khilafiyah. Ya, khilafiyah. Khilafiyah tadi diperselisihkan ulama. Nah, contohnya misalnya apa? Misalnya ini dalam kasus bab ahkamul ahwal syakhsiyah, ya, bab tentang masalah pernikahan. Nah, ini masalah perceraian sebenarnya ya. Masalah istilahnya kalau dalam istilah fikih disebut tafriq qadha'i. Masalah perceraian yang diputuskan oleh hakim. Karena cerai itu dalam Islam ada tiga. Ya, cerai itu dalam Islam ada tiga. Ada cerai yang datangnya dari suami disebut dengan talak. Ada cerai yang datangnya dari istri disebut dengan khulu. Dan ada cerai yang datangnya dari putusan hakim. Namanya disebut tafriq qadha'i. Tafriq qadha'i. Seperti li'an. Nah, termasuk kasus ayat yang kita bahas itu zihar. Ya, termasuk juga kalau misalnya salah satu di antara suami istri masuk Islam atau salah satu di antara suami istri murtad. Nah, ini kan hakim harus mengambil putusan terkait dengan pernikahannya kan. Nah, itu disebut dengan tafriq qadha'i. Atau misalnya kalau ada seseorang ada seorang istri punya suami, suaminya kemudian hilang, mafqud. Ya, suaminya hilang bertahun-tahun. Boleh nggak istrinya nikah tanpa diketahui kondisi suaminya? Nah, itu kan, maka dia harus datang ke hakim. Hakim memutuskan ya udah secara hukum pernikahannya dianggap batal karena suaminya nggak pulang-pulang ya dan istrinya ya tentu membutuhkan suami gitu kan. Maka kemudian si istri boleh tapi harus iddah dulu baru kemudian boleh menikah dengan
laki-laki yang lain. Ya repotnya sih setelah hukuman itu turun, rupanya suaminya datang. Laki-lakinya datang itu dia. Lagi walimahan lagi. Waduh, stop. Ya, nah nanti tinggal gimana hakim memutuskan hukum yang kedua gitu aja. Nah, jadi intinya dalam masalah pernikahan, dalam Islam itu ya, yang namanya pernikahan itu memang ada dua unsur. Bisa dia sifatnya privasi, bisa dia sifatnya hukum publik yang memang harus ditangani oleh hakim gitu ya. Nah ini saya secara umum aja untuk menjelaskan hal tersebut, karena yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan tafriq qadai, yaitu putusan hakim terkait dengan status ikatan pernikahan antara suami dan istri ya dalam bab zihar. Tapi saya tidak bicara ziharnya, Ustaz Zeko, tapi bicara suami yang tidak mau menceraikan istri dengan cara membayar kafarat gitu ya. Jadi dalam bab zihar itu Allah Subhanahu wa taala kan mengharamkan suami melakukan zihar. Ya, dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 Allah mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Jadi Allah mengatakan para suami yang menzihar istrinya, maka kalau mereka ingin kembali kepada istrinya, artinya kembali itu tidak mau menjatuhkan talak, ya, setelah ucapan zihar itu disampaikan, maka Allah memerintahkan, ya boleh kembali, tidak menjatuhkan talak, tapi dengan syarat membayar kafarat. Nah, itu ya. Nah, zihar itu apa sih? Jadi zihar itu sebenarnya adalah termasuk tradisi Arab jahiliyah yang tetap diberlakukan di dalam Islam. Ya. Jadi ini sebenarnya uruf yang sudah berlaku di masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul, ya. Nah, jadi saat itu orang-orang Arab punya tradisi kalau mereka ingin menzolimi istrinya, ya, secara psikologis, mereka akan berkata kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku, zohruki ka zohri ummi. Kan? Punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya dia seakan ingin mengatakan dirimu haram, tidak boleh aku gauli. Sebagaimana aku haram menggauli ibuku sendiri. Gitu. Nah, kemudian dari kata zohrun inilah dikenal istilah zihar. Gitu ya, istilah zihar. Makanya nanti para ulama juga menegaskan, sebenarnya ini kan istilah zihar diambil dalam tradisi lisannya orang Arab jahiliyah. Tapi hukumnya bukan hanya dalam masalah zihar, dalam masalah punggung, juga berlaku dalam sifat-sifat yang lain. Misalnya ketika suami ingin mengharamkan istrinya dalam hubungan seksual dengan dirinya dengan menyebut tangan, misalnya dengan menyebut wajah, misalnya kan. Nah, itu kalau konteksnya dalam rangka untuk tidak mau menggauli, ya, bukan untuk memuji ya. Ya kalau misalnya memuji lain lagi, ya, masakanmu enak seperti masakan ibuku, ya ini bukan zihar. Kalau itu bukan zihar, itu muji namanya gitu ya. Nah, atau misalnya sekarang ini perkataan yang sebagian orang menganggapnya zihar, yaitu suami memanggil istrinya Umi, ya kan? Umi gitu kan. Nah, ini apakah termasuk zihar gitu ya? Karena dia manggil istrinya ibu gitu ya. Ya sebenarnya tergantung niatnya, tujuannya apa dia manggil Umi itu gitu kan. Nah, jadi intinya itu dulu tradisi orang Arab lah untuk tidak mau menggauli istrinya dalam konteks untuk menzolimi, ya hak biologis. Makanya berdasarkan ayat ini sebagai ulama ada yang mengatakan hubungan seksual termasuk hak istri, bukan hanya hak suami. Ya, ini ada juga yang mengatakan seperti itu. Gitu. Nah, jadi intinya kalau si suami sudah terucapkan kalimat ini, ya dia menyamakan istrinya dengan ibunya untuk tidak mau digauli, maka Islam menetapkan agar status si wanita ini jelas, gitu kan? Apakah benar dia masih berstatus istri yang sah karena bagian dari hubungan rumah tangga itu ada terjadinya hubungan seksual? Ya maka ya diperjelas apakah ingin dijatuhkan satu talak biar istri tidak menggantung statusnya, atau tidak jatuh satu talak tapi ucapannya harus ada harus ada semacam hukuman karena ada konsekuensi dari ucapan ini. Maka Islam menetapkan kalau kamu ingin tidak menjatuhkan satu talak, bayar kafarat. Ya, dan kafaratnya sama seperti kafarat orang yang membatalkan puasa Ramadan. Ya, membatalkan puasa Ramadan karena hubungan seksual. Yang pertama adalah membebaskan budak, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya. Nah, tapi kita fokusnya pada persoalan membebaskan budak. Ini kita akan mengambil contoh kasusnya aja untuk memahami kasus yang ketiga ini ya. Nah, jadi dalam surat Al-Mujadalah ayat 3, Allah memerintahkan membebaskan budak fatahrir raqabah. Membebaskan budak secara mutlak. Mau budaknya muslim ataupun kafir, intinya dia budak, dibebaskan. Kan gitu ya. Nah, ini sifatnya mutlak. Tapi dalam kasus yang lain, dalam kasus pembunuhan, nah ini kasus yang kedua nih, beda lagi nih.
dalam kasus pembunuhan, ya, hukumnya sama, membebaskan budak juga, tapi sebabnya beda, yaitu sebabnya terkait dengan pembunuhan. Dalam hukum Islam, ya, Bapak sekalian, dalam hukum Islam yang orang yang membunuh itu dia akan dijatuhi 2 hukuman. Dalam hukum Islam ya, orang yang membunuh dijatuhi 2 hukuman. Hukuman terkait dengan hak manusia, korban, dan hukuman terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukuman terkait dengan hak manusia, ya, bisa 2 kemungkinan, bisa kisos, bisa diat. Ya kan? Nah, tapi kita nggak bicara nih bab kisos dan diatnya. Tapi kita bicara tentang hukuman yang diterapkan kepada pelaku dosa pembunuhan terkait dengan hak Allah. Rupanya Allah juga memerintahkan sebagai bentuk dari taubatnya, kalau dia dimaafkan oleh keluarga terbunuh, harus membayar kafarat. Ya. Nah, ini yang jarang banyak orang tahu. Dalam hukum Islam itu pembunuhan ada terkait dengan hak Allah, yaitu pembayaran kafarat. Nah, kafaratnya apa? Di antaranya adalah fatahriru raqabatin mu'minah. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa membunuh seorang mukmin atas sebab keliru. Karena begini Ustaz Zaifat, saya mungkin agak perlu lagi di hukum fikihnya. Dalam Islam, hukum pembunuhan itu ada 3. Ada pembunuhan sengaja, al-qatl amdu. Kalau pembunuhan sengaja maka hukumannya antara 2, qisas dan diyat. Ya. Kemudian ada al-qatlu syibuhul amdi, pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja itu misalnya seperti sengaja. Misalnya seperti gini, ada seorang guru ingin menghukum muridnya pakai mistar. Kalau dulu kan mistar kita 2 SD kan kayu besar gitu ya. Nah, si guru ingin menghukum, ya, tapi dia niatnya nggak membunuh karena ingin menghukum dengan cara memukul muridnya. Kebetulan ya malaikat Israel lagi di situ gitu kan. dan si anak memang sudah ada ajalnya gitu ya. Dia pukul, mati si anak itu gitu kan. Tapi kan dia nggak ada niatan untuk membunuh. Nah, ini namanya disebut dengan syibhul amdi. Ya. Nah, pembunuhan syibhul amdi ini dalam hukum Islam tidak bisa dijatuhi qisas, tapi hanya membayar diyat saja. Ya, membayar diyat. Dan yang ketiga adalah qatlu khata'. Nah, kalau qatlu khata' ini adalah pembunuhan keliru. Nah, kalau pembunuhan keliru ini, ya kalau dalam kasus kekinian misalnya seperti korban tabrakan di jalanan. Ya, kita kan misalnya antara pelaku yang menabrak dengan yang meninggal yang tertabrak nggak saling kenal misalnya gitu kan. Ya, karena memang kesalahan. Jadi ini kekeliruan, disebut dengan qatlu khata'. Ya, atau misalnya ada orang yang naik pohon tinggi, lalu jatuh. Ya, pas jatuh dia selamat. Rupanya di bawahnya ada orang, mati gitu, kejatuhan dia. Nah, itu namanya qatlu khata', gitu ya, pembunuhan yang keliru. Gitu ya. Nah, dalam ketiga jenis pembunuhan ini, pembunuhan semi sengaja dan yang keliru, karena memang tidak ada niatan untuk menyakiti pelakunya, berarti kan keliru disebut. Kalau tadi kan yang kedua ada niatan, walaupun tidak dengan membunuh gitu ya. Hukum Islamnya secara hukuman duniawi tidak berlaku qisas, tidak dihukum mati, tapi dia harus membayar diyat. Ya. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, 3-tiganya wajib membayar kafarat. Khususnya dalam ayat ini adalah wa man qatala mu'minan khata'an. Khususnya dalam konteks pembunuhan yang keliru. Ya. Dia tidak berlaku hukum qisas, nggak bisa diputuskan hukum qisas. Ya, harus membayar diyat dan kemudian membayar kafarat, yaitu membebaskan seorang budak. Nah, yang menjadi persoalan, budak yang diwajibkan untuk dibebaskan dalam masalah kasus pembunuhan ini harus mukminah, harus budak yang beriman. Paham ya? Berarti kan ada pembatasan sifat terhadap kemutlakan si budak, gitu ya. Dalam kasus zihar mutlak, budak yang dibebaskan nggak ada perintah untuk beriman, yang penting budak saja. Dalam kasus pembunuhan dibatasi harus budak yang beriman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah dalam bab zihar juga budaknya harus beriman atau dasar dibatasi oleh kasus pembunuhan? Nah, gitu ya. Jadi hukumnya sama-sama membebaskan budak, sebabnya beda. Satu zihar, satu pembunuhan. Hukumnya sama, tapi sebabnya beda. Nah, dalam kasus ini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus budak. Jadi kasus fikihnya begini, Ustaz Zefa. Kasus fikihnya kita bicara dalam konteks ayat yang mutlak ya. Jadi kasus fikihnya adalah kalau seseorang menzihar istrinya dan dia tidak mau menjatuhkan tolak, lalu dia kemudian mau membayar kafarat,
dan kafaratnya adalah membebaskan budak, apakah disyaratkan budaknya harus beriman? Nah, itu dalam bab zihar seperti itu kasus fikihnya. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama harus beriman atas dasar ditambahkannya sifat dalam ayat yang lain dalam kasus pembunuhan. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak harus beriman karena ini mutlak dan tidak bisa ditakkid karena sebabnya berbeda. Nah, seperti itu. Ini secara fikihnya melahirkan khilafiyah di kalangan ulama. Mungkin kalau kasus ini tidak terlalu sering dikenal ya. Perbudakan sendiri tidak ada dan hukum pidana di negeri kita juga tidak sampai seperti ini. Sekaligus juga bab zihar mungkin jarang juga ya terjadi di pengadilan misalnya ada zihar gitu ya. Ya, tapi ya intinya ini wawasan bagi kita lah. Nah, yang sering terjadi perdebatan itu di bab yang keempat. Nah, ini kasusnya ini insya Allah populer ya. Di masyarakat kita sering dibahas lah. Kebalikannya, sebabnya sama tapi hukumnya beda. Ya, kita tutup di sini. Masih ada waktu nggak? Masih, San. Lanjut. Kita tutup ini sebagai masalah terakhir. Sebabnya sama, hukumnya beda. Nah, ini juga masalah khilafiyah. Ya. Jadi masalah khilafiyah ini dalam masalah bertayamum sekaligus wudu. Tapi persoalan fikih, saya langsung tegaskan dari awal persoalan fikihnya. Kalau kita misalnya tidak bisa wudu karena suatu sebab ya, lalu kita akhirnya tayamum, apakah saat kita tayamum wajib mengusap tangan sampai ke siku? Nah, itu persoalan fikihnya ya. Jadi persoalan fikihnya itu adalah terkait dengan batasan mengusap tangan untuk tayamum. Itu masalah fikihnya ya. Nah, ada dua ayat yang hukumnya, yang sebabnya sama, yaitu dua-duanya dalam rangka mengangkat hadas. Jadi sebabnya sama, mengangkat hadas kecil, tapi hukumnya beda. Nah, hukumnya beda, satu wudu, satu tayamum. Satu wudu, satu tayamum ya. Nah, dalam masalah wudu jelas ya, dalam masalah wudu Allah kan mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kita berwudu hendaknya dibasuh tangan sampai ke siku. Ya, berarti kan batasan tangan mesti ke siku kalau wudu ya. Tapi ketika Allah menegaskan tata cara tayamum sifatnya mutlak, tidak dibatasi. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan usaplah wajah dan kedua tanganmu tanpa diberikan batasan harus sampai ke siku. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika seorang muslim bertayamum harus sampai ke siku berdasarkan ketentuan dalam wudu? Ya, karena dalam bab tayamum mutlak, dalam bab wudu muqayyad. Apakah ditakkid ya? Wudu tayamum harus juga dengan batasan tayamum harus dengan batasan wudu, yaitu sampai ke siku juga. Nah, inilah masalah khilafiyah yang muncul di kalangan para ulama. Kalau dalam mazhab kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali, ya, maaf, saya keliru. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, mazhab yang kedua dan yang keempat, dalam mazhab Maliki dan Hambali, dua ayat ini tidak ada kaitannya. Dia berdiri sendiri-sendiri. Artinya, kalau seseorang ingin bertayamum, maka dia harus menggunakan dalil yang lain. Dan dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan Ammar bin Yasir bertayamum hanya sampai mengusap pergelangan tangan saja. Jadi kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali itu pukul langsung ke tangan sampai pergelangan, selesai. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, mereka mengatakan ini hukumnya beda dan sebabnya sama, bisa ditakkid. Ya, maka kemudian dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi batasan bertayamum tetap harus sampai ke siku, sebagaimana dalam praktek wudu, karena tayamum adalah pengganti wudu. Jadi ada masalah khilafiyah dalam masalah batasan tangan ketika tayamum. Dan semuanya sepakat, tidak ada tayamum untuk kaki dan mengusap kepala. Ya. Karena itu bukan tayamum namanya. Nah, jadi batasan tangan yang diperselisihkan atas dasar dua ayat ini. Ini maksudnya untuk kita paham, oh rupanya begini, sebab ulama beda pendapat. Salah satunya dalam bab kaidah takyidul mutlak. Ya. Mungkin seperti itu pembahasan takyid mutlak. Ini kasih contoh-contoh yang masyhur sebenarnya di kitab-kitab usul fikih, tapi bisa kita temukan dalam bab-bab lainnya di dalam ilmu fikih. Kalau masih ada waktu, silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Baik, mungkin ada dari para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Isnan. Nah, ini udah ada Sad yang ingin bertanya langsung, Sad. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz Isnan. Waalaikumsalam. Wah, saya belajar usul fikih baru kali ini, mudah banget nih.
Mudah banget. Dengan Enak siapa banget nih? penjelasannya Ustaz, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Ustaz tentang yang tadi takyid dari apa namanya, yang takyid mutlak itu, apakah itu ada perbedaan pendapat di sebagian ulama Ustaz? Contohnya yang masalah isbal. Isbal itu kan sebenarnya ada hadis-hadis yang mutlak tapi dikhususkan oleh hadis yang sombong. Makanya jumhur ulama kan memakruhkan ya Ustaz ya. Tapi kenapa ada saudara-saudara kita yang tetap mengharamkan dengan alasan itu hadisnya mutlak gitu Ustaz? Itu seperti gimana Ustaz? Padahal kan sebab dan hukumnya sama ya Ustaz ya? Iya, betul. Ya, syukuran Ustaz, gitu aja. Ya, pertama gini, yang perlu kita perjelas itu adalah bisa jadi ya suatu teori usul fikihnya itu mukhtalaf, tapi secara fikih muttafaq. Ya, jadi secara teorinya berbeda, tapi secara hukum fikih disepakati. Atau sebaliknya, secara teorinya disepakati, tapi bisa jadi hukum fikihnya diperselisihkan oleh para ulama. Itu memungkinkan terjadi hal seperti ini gitu ya. Jadi artinya begini, kalau kita menggunakan kaidah takyidul mutlak, hakikatnya dalam kasus isbal itu ya mestinya adalah hadis yang mengharamkan secara mutlak mesti dibatasi oleh hadis yang mengharamkan dengan pembatasan sifat, kan gitu kaidahnya gitu kan, karena hukumnya sama sebabnya sama, yaitu hukumnya terkait dengan masalah keharaman isbal secara mutlak, tapi ada keharaman isbal yang dibatasi dengan sombong, dan hukumnya sebabnya sama, yaitu terkait dengan masalah isbal. Kalau kita pakai kaidah ya mestinya yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang tidak mengharamkan secara mutlak. Kalau pakai kaidah takyidul mutlak, bahwa menurut jumhur ulama isbal itu tidak haram secara mutlak karena yang haram adalah dibatasi oleh sifat adanya kesombongan. Kalau kita pakai kaidah ini gitu ya. Tapi kalau secara faktual kan tetap kita temukan ada sebagian ulama yang berpendapat ya mutlaknya gitu ya. Ya khilafiyah mereka dalam masalah ini wallahu alam gitu ya. Kita tentu menghormati perbedaan itu. Tapi kalau menurut saya pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah jumhur, karena menggunakan kaidah takyid mutlak yang bahkan secara teori disepakati oleh para ulama. Karena dalam 4 kasus takyid mutlak tadi kan 2 yang pertama disepakati. Dan antum yang tadi memberikan contoh ini bagus, ini contoh yang disepakati sebenarnya dari sisi teori gitu ya. Iya. Makanya ini jumhur ulama gitu. Tapi mungkin ya wallahu alam bisa jadi yang mengatakan tetap dalil mutlaknya yang diambil karena mereka mungkin menganggap kesombongan itu sifatnya abstrak, nggak bisa diukur gitu ya. Jadi orang itu sombong atau tidak gimana ngukurnya coba? Itu kan urusannya dengan Allah gitu ya. Baik. Jadi bisa jadi mereka menganggap ya sudah, intinya kalau isbal ya haram gitu. Makanya tapi apakah sebaliknya kalau misalnya nggak isbal sombong juga haram? Nah ini jadi masalah lain gitu. Waduh. Kan ada juga yang begitu gitu ya. Ya intinya sih kalau menurut saya sih jumhur ulama lebih rajih kalau menurut saya bahwa tidak mutlak secara haram, namun kembali kepada orang masing-masing ya, tergantung kepada niatannya dalam memakai pakaiannya isbal tadi, karena ini bisa ditakyid gitu ya kasus isbal ini. Ya begitu. Ya, syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi nih Ustaz ya, dari Resen sebelum kita tutup, dari Bapak Adi. Assalamualaikum Ustadz Isnan, Ustadz Uzaifah. Allah wabarakatuh Bapak Adi. Ini Ustadz, saya mau bertanya, tapi sebelumnya kalau ada statement yang keliru tolong diluruskan. Pertanyaannya adalah begini, di masyarakat awam itu kan yang terkait dengan hukum ya Ustadz ya. Pertanyaan adalah siapakah yang berkompetensi untuk menentukan suatu hukum? Apakah ahli fikih atau ahli hadis? Karena kan banyak berdasarkan hadis itu gitu kan. Yang pertama, yang kedua adalah kalau saya nggak keliru, bila terjadi perbedaan pendapat antara ahli hadis dengan ahli fikih terkait suatu makna hadis, maka yang didahulukan adalah pendapat ahli fikih. Sebaliknya kalau perbedaannya adalah tentang derajat hadis, yang didahulukan adalah pendapat ahli hadis. Apakah benar begitu Ustaz? Terima kasih. Baik, ini kayaknya pertanyaannya sempat kita diskusikan tadi Ustaz Zaif di awal sebelum mulai tadi. Jadi sebenarnya siapa sih yang boleh berfatwa istilahnya gitu ya, yang punya hak? Artinya gini,
yang punya hak itu artinya orang yang diberikan legitimasi untuk boleh berfatwa itu siapa oleh syariat. Yang kalau istilahnya Imam Ibnu Qayyim itu adalah siapa yang mendapatkan tauqiyah. Maka Imam Ibnu Qayyim itu penulis kitab judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin ya. Orang-orang yang punya hak untuk boleh menjadi jubirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau istilahnya Imam Al-Qarafi adalah at-turjumanu an muradillah. Orang yang boleh menjadi penerjemah kehendak Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Ya. Sebenarnya kalau secara teoritis yang lebih berhak untuk berfatwa itu adalah fuqaha. Yang ya secara teoritis ya, ini saya langsung ambil kesimpulan bahwa fuqaha lah yang berhak sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena fuqaha itulah yang mereka hidup bersama masyarakat dan memahami persoalan masyarakat yang kemudian lebih tepat untuk menerapkan hukum atas dasar-dasar dalil yang mereka pelajari, yang mereka pahami. Itu secara teorinya gitu ya. Tapi memang pertanyaan Pak Adi tadi bisa jadi muncul karena hari ini kita dihadapi suatu kondisi, ada orang-orang yang disebut ahli fikih tapi lemah dalam penguasaan hadis, gitu ya. Tapi di sisi yang lain, ada mungkin orang-orang yang sebenarnya mungkin tidak terlalu dalam mempelajari ilmu fikih, tapi terlalu fokus dalam bab ilmu hadis, namun banyak berfatwa juga, gitu. Jadi semacam ada ketidakseimbangan di dalam proses pembelajarannya. Kalau kita bicara dalam konteks masa salaf, misalnya 4 imam mazhab misalnya ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ini ahli hadis sekaligus ahli fikih. Ya. Jadi seimbang, mereka menguasai hadis dan maka mereka juga menciptakan kaidah di dalam menyimpulkan hukum dari hadis, tapi mereka juga adalah orang-orang yang memang fokus dalam bidang fikih. Makanya mazhab mereka lah yang kemudian makmul, yang diamalkan oleh masyarakat dunia, umat Islam dunia hari ini gitu. Nah, jadi kita dalam kondisi hari ini dua kondisi yang berbeda ya. Saat itu ketika fikih di masa emas-emasnya, kita memiliki banyak ulama yang dia ahli fikih tapi sekaligus menguasai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita hari ini dihadapkan pada kondisi di mana ahli fikih bisa jadi lemah dalam masalah hadis, tapi sebaliknya ahli hadis malah banyak berfatwa, tapi fatwanya malah aneh karena tidak menggunakan kaidah-kaidah di dalam ilmu usul fikih. Karena secara tekstual saja mereka nyimpulkan dari hadis yang mereka pahami, gitu kan? Nah, inilah persoalan kita hari ini. Nah, kalau kemudian ya bagaimana idealnya? Idealnya yang pertama adalah idealnya ya ahli fikih yang harus ahli hadis. Ya, itu idealnya gitu ya. Kita cari orang yang bisa berfatwa dan dia ahli fikih sekaligus ahli hadis. Ini dalam konteks dia mujtahid. Tapi kalau misalnya ada orang ahli fikih, dia tidak ahli hadis tapi tetap merujuk kepada kitab-kitab fikih yang ada, ya jelas ini boleh-boleh saja kita ambil. Ini kan pertanyaannya adalah orang yang menyimpulkan hukum dalam masalah yang tidak ada dalam kitab klasik gitu ya. Ya, jadi masalah baru, ya kemudian dicari jawabannya, tapi kebetulan orang ini ahli fikih, tapi tidak ahli hadis, misalnya, atau ahli hadis tapi tidak ahli fikih. Ya ini nanti level yang berikutnya. Jadi level yang pertama adalah yang punya dua kapasitas keilmuan ini. Karena nggak bisa dipisahkan sebenarnya dua ilmu ini gitu ya. Karena fikih itu harus berpandukan kepada hadis dan dalil yang lain, tapi juga hadis tidak bisa dipahami secara tekstual. Tapi kalau misalnya ditemukan kondisi ada benturan pendapat nih antara orang yang disebut ahli fikih, kemudian di satu sisi ahli hadis. Sebenarnya sih saya juga perlu mempertanyakan bagaimana kita bisa menyimpulkan dia ini cuma ahli fikih saja, tidak ahli hadis, dan sebaliknya ini cuma ahli hadis saja tapi tidak ahli fikih. Karena kita menilai seseorang juga berarti kita punya ilmu. Dan kalau kita punya ilmu, ngapain kita minta jawaban kepada mereka, kenapa nggak kita sendiri gitu kan? Jadi sama seperti pertanyaan begini, tidak bisa menilai seorang alim itu alim kecuali dia sendiri alim. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita maafnya jahil kok bisa menilai seseorang, nah ini kan juga masuk persoalan. Tapi intinya kalau misalnya terjadi benturan ya, kalau terjadi benturan maka saya lebih cenderung mengatakan seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan bahwa dalam Al-Bahrul Muhit bahwa yang diambil adalah fatwanya fuqaha, bukan fatwanya muhaddisun. Ya, kenapa? Karena masyhur sekali seperti kata siapa Al-Amash kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa ahli hadis itu adalah soyadilah, sedangkan fuqaha adalah atibba. Ya, bahwa yang namanya ahli fikih itu adalah dokter yang bisa menganalisa masalah yang dihadapi dan dia juga tahu bagaimana obat yang tepat. Tapi kalau ahli hadis kan sifatnya seperti apoteker, ya punya banyak obat tapi nggak bisa menggunakan obat sesuai dengan dosisnya masing-masing gitu. Nah maka di sini tentu fuqaha lebih utama untuk diikuti daripada ahli hadis. Namun yang lebih baik dari itu semua, kalau kita tidak menemukan seorang yang sosoknya terkumpul di dalamnya keahlian fikih dan ahli hadis adalah
sebaiknya ahli fikih dan ahli hadis duduk bareng. Lalu akhirnya saling sinergi gitu ya, saling bermusyawarah. Bisa jadi dalil yang dipakai ahli fikih lemah lalu dikoreksi oleh ahli hadis. Bisa jadi kesimpulan hukum yang disimpulkan dari ahli hadis itu keliru karena tidak sesuai kaidah, diluruskan oleh ahli fikih. Nah, inilah yang tadi kita bahas sama Ustaz Uzaifah. Hari ini kebanyakan fatwa yang muncul itu lebih kepada fatwa yang dihasilkan oleh amal jama'i, fatwa yang dihasilkan oleh komunitas gitu ya. Jadi istilahnya itu ijtihad jama'i, ijtihad yang dilakukan oleh jamaah, bukan perorangan. Itu lebih aman daripada sifat individual perorangan saja. Ya, begitu. Boleh disambung, Ustaz? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya kan ini berarti ahli fikih itu ada kemungkinan besar dia menguasai hadis atau sebagai ahli hadis. Tapi tidak bisa dibalik ya. Ahli hadis belum tentu sebagai ahli fikih kan ya. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Karena kecuali kalau yang dimintai fatwa itu terkait dengan kualitas hadis, ya jelas nanyanya sama ahli hadis gitu ya. Tapi kalau yang ditanya misalnya apa hukumnya ini, ya ditanya adalah ahli fikih. Nah, itu jangan artinya seperti dokter lah, dua-duanya dokter, tapi kan ada dokter, misalnya ada dokter gigi, ada dokter kandungan. Yang ditanya masalah gigi, ya jangan nanya ke dokter kandungan gitu kan. Nah, jadi artinya sesuai kepada masa fikih ya Ustadz ya. Betul. Kalau pertanyaannya masalah halal haram ya berarti kan ke fuqaha, ke ahli fikih. Karena halal haram itu adalah urusannya ahli fikih. Gitu. Tapi kalau masalah ini hadisnya sahih atau dhaif ya baru ditanyakan kepada ahli hadis. Karena begini Ustaz, dalam masyarakat sehari-hari ini kan ada sebagian kalangan yang berfatwa gitu. Fatwanya dengan menyebutkan dalil. Nah, cuma kan nggak banyak tahu bahwa yang bersangkutan itu punya basic ilmu fikih dari usul fikih atau enggak kan, tapi berfatwa gitu Ustaz. Ya inilah fenomena yang memang perlu luruskan. Tapi begini Pak Adi, kita juga harus membedakan ya antara berfatwa dengan menukil fatwa. Nah, ini juga perlu dibedakan ya. Artinya begini Pak Adi, kalau misalnya nih kita mendapati seorang ustadz, dia latar belakangnya hadis, dia latar belakangnya akidah misalnya, bukan di fikih gitu ya. Tapi dia menyampaikan suatu majelis yang di dalamnya membahas halal haram. Selama si ustadz ini kemudian menukil pernyataan-pernyataan fuqaha dan mazhab serta pandangan mereka, nggak ada masalah. Karena hakikatnya sang ustadz ini bukan mufti, tapi dia nakilul fatwa. Hanya pengutip fatwa saja. Ya, dan kita orang awam menukil fatwa ulama boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Bahkan nggak usah ustadz. Misalnya orang awam lah pernah belajar gitu kan. Oh, saya pernah membaca atau pernah mendengar seorang ulama mengatakan begini, itu boleh-boleh saja kita sampaikan kepada orang lain karena status kita naqilul fatwa. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai mufti, ya, menurut saya menggunakan ayat ini, hadis ini, padahal kita bukan ahlinya, nah ini yang tidak dibolehkan kalau kita tidak memiliki kapasitas sebagai seorang mujtahid. Jadi bedakan antara dua hal ya, antara sebagai mufti atau sebagai naqilul fatwa. Ya, sebagai pemfatwa yang menyandarkan fatwanya kepada dirinya atau sebagai pengutip fatwa ulama yang sudah diakui keulamaannya oleh dunia. Nah, itu dua hal yang harus dibedakan. Makanya sekarang kita harus hati-hati juga ustaz-ustaz yang mungkin berani mengatakan halal haram. Nah, kita lihat kalau dia misalnya haram menurut Imam Nawawi, ya saya lebih merasa aman daripada haram menurut saya gitu ya. Padahal kita nggak tahu latar belakangnya. Ini harus hati-hati gitu ya. Nah, seperti itu mungkin. Tapi tentunya dalam berfatwa itu mesti berimbang Ustaz ya. Jadi nggak bisa merujuk ke satu mazhab aja kan. Betul. Ya kalau artinya kan ini kalau kita bicara mazhabnya ya tentu boleh menukil fatwa dari mazhab mana saja, terserah, nggak ada masalah gitu ya. Tapi maksudnya dia tetap harus mengutip atau harus merujuk kepada fatwa ulama-ulama yang sudah diakui dunia. Mau mazhab manapun tidak wajib mengamalkan satu mazhab hakikatnya. Itu sifatnya etika bermasyarakat saja. Ya, kita di Indonesia, fenomena di masyarakat adalah begitu kan biasa menurun gitu ya, artinya mengamalkan suatu amalan. Ada fatwa yang hanya merujuk pada satu mazhab sehingga cenderung mazhab yang biasa yang kita
kita pahami itu jadi keliru jadinya kan, itu fenomenanya. Ya kalau menurut saya ini sih sebenarnya kedewasaan di dalam berbeda persoalannya Pak Adi. Artinya begini, kita misalnya di Indonesia bermadzhab Syafi'i gitu ya, tapi saya cenderung ingin mengamalkan mazhab Hambali, ya terserah hak pribadi masing-masing, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mazhab yang tidak syai' atau tidak berlaku di suatu masyarakat kok diprovokasikan dalam tanda kutip gitu ya, di tengah masyarakat kita mengamalkannya, pada masyarakat tidak mengamalkannya. Nah ini kedewasaan saja di dalam kita berpendapat. Gitu. Jadi artinya kalau misalnya saya berpendapat menyentuh istri tidak batal misalnya. Ya kalau di rumah saja orang lain nggak tahu ya silakan hadiah gitu deh. Tapi kalau misalnya dia imam sholat jamaah, ke masjid pegangan tangan sama istrinya nggak ngulangi wudhu, lalu dilihat oleh jamaah. Nah ini kedewasaan dalam berbedanya agak kurang. Jadi sebenarnya wilayahnya akhlak kalau dalam bab ini. Wilayahnya adalah etika di dalam kita mengambil suatu pendapat. Jadi intinya bedakan juga antara kita mengamalkan mazhab atas dasar pribadi dengan kita sedang berjamaah di dalam aktivitas keberagamaan kita di suatu masyarakat yang tetap harus mengikuti mazhab masyarakat yang berlaku. Jadi ini etika saja kalau menurut saya. Tinggal usaha kita ya beretika yang baik saja atau masyarakat kita. Terima kasih Ustaz Isnan, Ustaz Uzaifah. Baik, sama Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin karena waktu yang sudah mendahului kita nih, jadi pertanyaannya kita tutup aja saja. Baik, mungkin sebelum kita tutup bersama, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan perkara sekolah live. Jadi insya Allah pertemuan Ustadz Isnan akan berlanjut besok saja. Belum lihat jadwal. Ada besoknya? Iya, nah ini jadwal Hasan. Nah tadi ini antum, kemudian insya Allah besok pada jam yang sama hari Rabu tanggal 17 tadi. Baik, nah, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita bersama Ustadz Muhammad Akil Haidar setelah Isya jam 19.30. Jadi bagi para hadirin atau pemirsa yang menyaksikan bisa untuk mengikuti kajian Ustadz Akil nanti setelah Isya. Baik, syukran jazilan kepada Ustadz Ihsan Ansori atas ilmunya, Masya Allah, semoga berkah. Dan semoga kita, seluruh pemirsa dan semua bisa istiqomah dan menambah ketakwaan kita dengan kajian yang telah kita dengarkan bersama. Baik, mungkin kita tutup aja langsung saja ya. Baik, kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga pamit ya, Uzaifah dan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.